Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku sekalian yang berada di rumah, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita masih tetap dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan ini. Kemudian kita juga diberi kesempatan untuk tetap belajar, kemudian meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan. Tentu saja anak-anakku sekalian yang berada di rumah tetap menjaga prosedur kesehatan, misalnya menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, sering mencuci tangan, dan seterusnya. Juga jangan lupa di rumah selalu membantu ayah, ibu pekerjaan-pekerjaan rumah, membersihkan rumah, masak, berkebun, menyiram tanaman, membersihkan lantai, merapikan tempat tidur, dan seterusnya ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang komponen sebuah ekosistem ya. Coba perhatikan gambar ya, ada matahari, burung, pohon, hewan-hewan ya, kemudian sungai, kemudian padang pasir, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada dua lingkungan ya, lingkungan A dengan cukup gersang tetapi ada air terjun, kemudian lingkungan B itu cukup sejuk, beragam, banyak hewan dan tumbuhan, ada sungai. Nah, ini dua lingkungan yang berbeda. Coba kalian ya jelaskan, terangkan, tuliskan kondisi masing-masing lingkungan itu, lingkungan A dan lingkungan B. Ceritakan ya. Jadi sekali lagi, dua gambar ini tolong dibedakan, diceritakan sesuai dengan bahasa kalian saja. Nah, berikutnya di sini ada percakapan tentang Udin dan Lani ya. Kalian bisa membacanya di buku tema 5 halaman 2. Silahkan dibaca. Kemudian Pak Ali akan terangkan tentang ekosistem itu sendiri. Nah, apa yang disebut dengan ekosistem? Sebenarnya semua makhluk hidup itu membutuhkan lingkungan ya, lingkungan untuk tempat tinggal ya. Semua makhluk hidup membutuhkan sebuah area atau lingkungan sebagai tempat tinggal untuk memenuhi kebutuhannya. Apa yang dimaksud dengan lingkungan, Pak? Nah, lingkungan itu merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar kita, di sekitar makhluk hidup. Jadi lingkungan itu ya semua ruang, daerah yang ada di sekitar kita, itu namanya lingkungan. Nah, lingkungan sendiri itu terdiri dari dua jenis yang menghuninya. Lingkungan dihuni oleh bagian yang hidup, namanya makhluk hidup, disebut lingkungan biotik. Yang kedua, ada bagian yang tidak hidup atau lingkungan yang mati, disebut abiotik. Nah, bagian yang hidup itu contohnya ada hewan, kemudian tumbuhan, ada manusia, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang mati apa saja? Contohnya ada batu, air, udara, ada tanah, sinar matahari. Nah, itu lingkungan yang tidak hidup. Nah, cahaya matahari itu anak-anak dapat menghangatkan udara, air, dan tanah. Nah, tujuannya apa? Untuk mencapai suhu yang sesuai dengan kebutuhan hidup sebuah makhluk hidup atau makhluk hidup.
Cahaya matahari membantu membuat makanan ya pada tumbuhan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari lingkungan. Tanpa air bagaimana? Coba kalian bayangkan. Nah ya, tanpa air tidak ada kehidupan. Siklus air dalam tanah dimulai dari hujan, kemudian menyerap ke tanah, kemudian meresap ke tanah, dari tanah dialirkan ke sungai, ke laut, kemudian menguap lagi menjadi titik-titik embun, menjadi titik-titik mendung, kemudian hujan lagi. Itu namanya siklus air di tanah ya. Nah, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan itu sebenarnya saling berinteraksi, ya, saling membutuhkan, saling bergantung satu sama lain. Misalnya manusia membutuhkan makan, hewan membutuhkan makan. Hewan berarti butuh tumbuh-tumbuhan, manusia juga butuh tumbuh-tumbuhan. Nah, lingkungan yang kotor kalau tidak dibersihkan akan tetap kotor. Nah, sehingga anak-anakku sekarang di rumah, interaksi antara makhluk hidup yang berada di suatu lingkungan ya, interaksi manusia dengan alam, dengan benda-benda lain di suatu lingkungan itu disebut dengan ekosistem. Nah, ekosistem terbentuk terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Nah, pertanyaannya sekarang, individu itu apa? Individu itu makhluk yang tunggal, makhluk hidup atau makhluk yang sendiri. Misalnya di situ ada seekor kambing, seekor burung, sebuah pohon cemara. Nah, persatu satu itu disebut individu. Nah, sebuah individu hidup di suatu tempat. Misalnya ada individu atau seekor kambing hidup di suatu tempat. Nah, itu namanya habitat ya, jangan lupa. Nah, sedangkan populasi itu adalah kumpulan banyak individu yang sejenis menempati daerah tertentu. Misalnya ada 100 kambing. Kemudian di suatu daerah itu ada hutan jati. Nah, itu namanya populasi. Kalau lebih dari satu dan hewan atau makhluk itu sejenis, maka disebut populasi. Jadi populasi itu dapat sejenis di suatu daerah. Misalnya ya, di sebuah kolam besar, di situ hidup ikan-ikan. Berarti populasinya populasi kolam berisi ikan. Nah, kemudian yang terakhir, misalnya di sebuah kolam juga ada lumut, tumbuhan lumut, teratai. Nah, itu ya populasi teratai, populasi lumut. Pokoknya makhluk hidup yang berkumpul satu jenis itu namanya populasi. Kemudian komunitas itu adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah. Jadi komunitas itu sudah beragam. Misalnya komunitas sungai, di situ ada ikan, di situ ada tumbuhan sungai, di situ ada mungkin pohon-pohon kelapa sepanjang sungai. Nah, itu namanya komunitas. Jadi dalam komunitas itu ada beberapa populasi. Misalnya padang rumput yang luas. Nah, di situ tidak hanya ada rumput, mungkin ada jangkrik, ada belalang, ada semut,
termasuk ada rumput. Nah, itu namanya komunitas. Jadi komunitas itu lebih luas. Sebab apa? Sebab isinya adalah sebuah atau beberapa populasi dari makhluk itu sendiri. Nah, anak-anak sekalian, bacaan halaman 3 tentang ekosistem coba kalian buat ya. Dari 4 paragraf itu, pikiran utamanya itu apa, informasi penting yang diperoleh dari setiap paragraf itu apa. Jadi pikiran utama adalah kalimat utama. Sebagaimana ciri-cirinya bahwa kalimat utama bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, maupun di akhir paragraf. Nah, dari paragraf 1 misalnya pikiran utamanya apa, kemudian informasi yang penting misalnya apa. Nah, Pak Ali misalnya ingin menjawab nomor 1. Pikiran utamanya adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Itu pikiran utama. Informasi penting apa? Informasinya adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan. Nah, itu kata kunci yang penting. Silahkan ini ditulis dari paragraf 1 hingga paragraf 4. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, tentang jenis makanan hewan. Nah, hewan itu dikelompokkan menjadi 2 ya. Hewan yang memakan tumbuhan, kemudian hewan yang makan hewan yang lain. Nah, tetapi dari 2 kelompok besar ini nanti ada hewan yang memakan keduanya. Nah, tentu kalian sudah banyak membaca tentang apa saja jenis makanan hewan itu. Hewan yang memakan tumbuhan itu biasanya bagian-bagian tumbuhan yang bisa dijadikan makanan. Contohnya makan daun, kemudian buahnya, bunganya, dan seterusnya itu ya. Nah, itu bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan itu adalah daunnya. Apa yang makan daun? Misalnya ulat, rusa, zebra, kambing, dan seterusnya itu lebih banyak makan daun. Kemudian hewan ada juga yang menyukai batang tumbuhan ya. Misalnya sapi makan batang tumbuhan padi, batangnya tumbuhan jagung dan seterusnya. Nah, itu. Nah, ada juga hewan-hewan yang suka makan biji. Misalnya burung-burung ya, itu makannya biji-bijian ya. Ada burung pipit, kenari, dan lain sebagainya. Biji kenari itu disukai oleh tupai. Nah, itu biji-bijian juga dikonsumsi atau dimakan oleh hewan-hewan. Kemudian ada juga hewan yang memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya ya. Mungkin kamu bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada katak atau sececak tikus dimakan kucing ya. Kemudian kelinci dimakan burung elang, kecoa dipatuk oleh ayam, dan seterusnya. Nah, itu cara hewan makan. Nah, di sini kalian cukup baca dan pahami pada bagian ini. Kalian
bisa ya menyebutkan hewan-hewan di rumah ya. Nah, pada kegiatan mengamati anak-anak sekalian, kalian tidak perlu mencari gambar, tidak perlu menggunting, kemudian tidak perlu menempelkan. Kalian boleh hanya menyebutkan saja ya, gambar atau nama hewan itu ditulis nama hewan. Misalnya nama hewan itu ayam. Nah, makanannya apa? Jagung. Golongan makanan itu tumbuhan apa hewan yang dimakan? Oh, ternyata jagung itu tumbuhan. Nama hewan lagi burung. Nama atau jenis makanan biji-bijian. Ternyata dia itu termasuk tumbuhan. Nama hewan lagi, misalnya kucing, yang dimakan itu tikus. Oh, ternyata golongan makanannya itu hewan. Nah, demikian saja kalian sebutkan hewan-hewan yang ada di rumah saja, di sekitar rumah. Paling tidak menyebutkan 5 hewan saja. Tadi Pak Ali sudah menyebutkan 3 ya. Nah, itu. Nah, anak-anakku sekalian, saya kira demikian kegiatan belajar pada hari ini. Jadi yang pertama tadi menyebutkan, membedakan 2 gambar di atas ya. Kemudian yang kedua menuliskan kalimat utama dan makna atau hal-hal yang terkandung di dalamnya, informasi penting. Kemudian yang ketiga menuliskan nama hewan dan jenis makanannya. Nah, ini dikerjakan waktu bisa masih hingga hari Senin harus ditunjukkan. Jika kalian selesai mengerjakan dengan foto ya, di foto. Kemudian bagi hari Senin itu siswa genap yang masuk, hasil pekerjaannya dibawa ke sekolah untuk ditandatangani. Saya kira Pak Ali akhiri dulu kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat belajar dan banyak membaca di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.